Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gentar Ramadan dengan NPM 22060655233. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dan pembahasan pada minggu lalu terkait Circular Economy Engineering. Ya, tentunya pada kali ini kita tetap memakai konsep dari Pak Dai, yaitu DIY5. Yang pertama conscious, dua intention, ketiga initial think, empat idealization, lima instruction. Ya, apa sih itu Circular Economy Engineering? Yaitu pendekatan rekayasa yang fokus pada pengembangan sistem teknologi dan proses yang mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Nah, konsep dasar dari ekonomi sirkular ini minimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memperpanjang umur pakai produk, mendaur ulang material, dan meminimalkan emisi serta dampak lingkungan lainnya. Nah, prinsip Circular Economy Engineering ini ada 5, yaitu desain untuk keberlanjutan, pemanfaatan kembali dan daur ulang, 3, ekonomi penggunaan berulang, keempat, pengurangan limbah, kelima, penggunaan energi terbarukan. Nah, pada problemnya ini, itu hubungan metode numerik dengan circular economy engineer. Nah, metode numerik memiliki peran penting dalam mendukung dan mengoptimalkan praktik circular economy engineering. Dengan menggunakan metode numerik, insinyur dan ilmuwan dapat memodelkan, menganalisis, dan mensimulasikan berbagai aspek dari sistem ekonomi sirkular, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Pada desain produk dan material. Nah, optimasi struktur produk, metode numerik seperti analisis elemen hingga digunakan untuk memodelkan dan mengoptimalkan struktur produk agar lebih tahan lama, lebih ringan, lebih efisien dalam penggunaan material. Lalu simulasi perilaku material, yaitu simulasi numerik memungkinkan prediksi bagaimana material tertentu akan berperilaku dalam berbagai kondisi penggunaan dan bagaimana material tersebut dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Pada analisis siklus hidup, Life Cycle Analysis LCA, itu ada evaluasi dampak lingkungan, yaitu metode numerik digunakan dalam LCA untuk menghitung dan membandingkan dampak lingkungan dari berbagai produk dari proses termasuk emisi, penggunaan energi, dan limbah. Ini membantu dalam memilih desain dan material yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada modeling of circular flows. Itu LCA juga menggunakan metode numerik untuk memodelkan aliran material dalam sistem sirkular, termasuk penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan. Selanjutnya itu ada optimasi proses manufaktur. Itu ada simulasi proses produksi, yaitu metode numerik digunakan untuk mensimulasikan proses manufaktur seperti pengecoran, penempaan, dan pencetakan 3D yang membantu mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi material. Nah, optimasi parameter proses itu adalah algoritma optimasi numerik digunakan untuk menemukan kombinasi parameter proses yang menghasilkan kualitas produk terbaik dengan konsumsi energi dan material yang minimal. Lalu ada manajemen sumber daya dan energi. Itu ada modeling and simulation of energy system. Itu adalah metode numerik membantu dalam memodelkan sistem energi yang kompleks, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan energi dalam proses produksi. Nah, pada ini memungkinkan perancangan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu ada optimasi logistik, yaitu algoritma optimasi digunakan untuk merancang jaringan distribusi dan logistik yang minim emisi dan limbah, termasuk rute pengumpulan dan distribusi yang efisien untuk produk yang akan didaur ulang atau digunakan kembali. Lalu lanjut yang kelima, itu ada pemodelan ekonomi dan keuangan. Itu ada analisis ekonomi. Metode numerik digunakan untuk menganalisis biaya dan manfaat dari penerapan ekonomi sirkular, termasuk analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana perubahan dalam harga material atau energi memengaruhi kelayakan ekonomi. Dan ada modeling of business models. Simulasi numerik membantu dalam merancang dan menguji berbagai model bisnis sirkular seperti leasing, pay-per-use, dan layanan berbasis produk untuk memastikan mereka berkelanjutan secara finansial dan operasional.
Yang terakhir ada pengelolaan akhir masa pakai produk. Itu ada simulasi daur ulang dan pemanfaatan kembali. Nah, pada metode numerik digunakan untuk memodelkan proses daur ulang dan penggunaan kembali material dan komponen, membantu merancang proses yang lebih efisien dan mengidentifikasi titik kritis di mana intervensi diperlukan. Dan ada forecasting waste generation. Ada algoritma numerik membantu dalam memprediksi jumlah dan jenis limbah yang akan dihasilkan di masa depan, memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk pengelolaan limbah dan infrastruktur daur ulang. Nah, pada kasus-kasus di sini di circular economy engineering yang terhubung dengan konsep DIY5 method itu adalah pemikiran yang sadar, menitik beratkan pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan kesadaran sepenuhnya terhadap konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada perusahaan yang memiliki konsep sirkular ekonomi engineering ini adalah IKEA. Di perusahaan furnitur global IKEA telah aktif menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam desain produk mereka. Mereka menggunakan bahan daur ulang dalam pembuatan produk, menawarkan program pengembalian dan daur ulang produk lama, serta mempromosikan model bisnis berkelanjutan seperti penyewaan furnitur. Nah, pada program-programnya ini ada IKEA Buyback and Resell. Pada program ini memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan produk IKEA bekas yang masih layak pakai dalam kondisi baik seperti meja, kursi, atau lemari, dan mendapatkan voucher belanja untuk produk baru sesuai dengan nilai produk yang dikembalikan. Produk yang dikembalikan kemudian dijual kembali di area pre-love di toko IKEA. Lalu pada program yang kedua ini adalah IKEA Second Life for Furniture. Nah, pada program ini itu bertujuan untuk memberikan ulang kehidupan pada produk IKEA bekas. IKEA bekerja sama dengan mitra lokal untuk merenovasi dan memperbaiki produk yang sudah digunakan sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, apa sih hubungannya dengan DIY5 method terhadap perusahaan IKEA tersebut dan program-programnya? Kita uraikan satu-satu, yaitu pada intention. Program seperti IKEA Buyback and Resell dan IKEA Rental mencerminkan niat IKEA untuk mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan. Secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk memberikan opsi kepada pelanggan untuk menggunakan kembali produk IKEA yang sudah tidak terpakai daripada membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Lalu pada metode yang kedua itu initial thinking, itu sebelum meluncurkan program-program ini, IKEA melakukan pemikiran awal yang matang untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam bisnis mereka. Mereka mungkin melakukan studi pasar, analisis biaya manfaat, dan kajian tentang dampak lingkungan untuk menentukan keberhasilan, potensial, dan kebutuhan pengembangan program. Lalu pada metode yang ketiga itu idealization. Pada program IKEA ini merupakan manifestasi dari idealisasi mereka terhadap ekonomi sirkular. Nah, mereka memvisualisasikan model bisnis di mana produk mereka dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan memperpanjang umur pakainya. Idealisasi ini mendorong mereka untuk mengembangkan solusi seperti penyewaan furnitur, program daur ulang, dan penjualan kembali produk bekas. Lalu yang terakhir itu instruction. IKEA ini memberikan instruksi kepada pelanggan tentang cara menggunakan program-program ekonomi sirkular mereka. Misalnya, mereka memberikan petunjuk tentang bagaimana mengembalikan produk bekas, prosedur penyewaan furnitur, atau langkah-langkah untuk mengikuti program daur ulang. Nah, instruksi ini membantu memfasilitasi partisipasi pelanggan dalam program-program tersebut. Nah, ada apa aja sih tantangan dan hambatan pada DIY method di IKEA, pada perusahaan IKEA? Yang pertama ini ada keterbatasan infrastruktur, yang kedua ada regulasi dan kebijakan, tiga tantangan logistik, empat kesadaran dan pendidikan, yang kelima ada investasi awal yang tinggi. Pada kesimpulan dari presentasi saya saat ini itu adalah integrasi sirkular ekonomi engineering dengan metode numerik yang menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan ilmiah untuk menciptakan sistem menciptakan sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Meskipun ada tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikannya, manfaat yang dapat diperoleh sangat besar dengan terus memajukan teknologi.
meningkatkan kerjasama antar bidang, dan mengatasi rintangan yang ada. Kita dapat mempercepat peralihan menuju ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Sekian presentasi saya pada saat ini terkait circular economic engineering. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin bersyukur. Ya, apa